Di keadaan seperti itu, Karsani masih memberanikan diri mencoba melawan tentara Belanda yang tak terhitung jumlahnya itu. Dan sebelum Karsani benar-benar gugur, dengan lantang Karsani sempat mengucap kata merdeka. Ia bangga karena bisa bergabung dengan kesatuan yang akan selalu dikenang sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, Kapten Oli yang mendengar suara tembakan itu langsung bergegas ke TKP. Setibanya di sana, mereka mendapati Karsani telah tewas dengan cara mengenaskan seusai dibrendel peluru oleh tentara Belanda. Yogyakarta, 12 November 1945. Di hari itu, Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar TNI yang pada saat itu masih bernama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Sudirman menang secara demokratis mengalahkan Urip Sumoharjo yang kemudian menjadi Kepala Staf Umum TKR. Kemudian, Jenderal Sudirman bertemu dengan seorang aktivis dari organisasi Partai Komunis, yaitu Tan Malaka. Ia mengkritisi pemerintah karena dianggap telah membuang-buang waktu. Menurutnya, pemerintah terlalu banyak melakukan perundingan demi perundingan, yang padahal perundingan itu dilakukan untuk tujuan diplomasi konflik bersenjata antara Belanda dengan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Sikap tersebut berbeda haluan dengan Jenderal Sudirman. Beliau akan tetap mendukung usaha diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu ketika terjadilah penculikan seorang Perdana Menteri, yaitu Sultan Syahrir. Hal itu membuat Jenderal Sudirman dipanggil ke persidangan untuk dijadikan saksi. Hakim menuding bahwa aksi penculikan itu tak lain atas dasar perintah Jenderal Sudirman sebagai rencana kudeta. Namun dengan tegas, Jenderal Sudirman berkata kalau peristiwa itu bukan karena perintahnya, melainkan ulah para tentara komunis. Dan beliau tak akan pernah mungkin menyalahgunakan wewenangnya sebagai Panglima Besar. Itu sama saja menyalahgunakan wewenang sebagai Panglima Besar. Selanjutnya, Sin masuk ke tahun 1948. Belanda mengingkari perjanjian Renville secara sepihak. Tak hanya itu, mereka juga akan melakukan agresi militernya yang kedua di ibu kota yang pada saat itu masih bertempat di Yogyakarta. Kabar tersebut langsung disampaikan ke Duta PBB Indonesia dan mereka bergegas berangkat menuju Jogja. Namun patut disayangkan, setibanya di bandara, mereka justru tak mendapatkan izin penerbangan. Control tower. Can I get clearance for tonight? Negative. The airport is closed. No clearance for... Paginya, di sebuah pasar yang mulanya damai, mendadak porak-poranda akibat ulah pasukan udara milik Belanda. Mendengar Jogja telah diserang, Jenderal Sudirman berpamitan kepada istrinya untuk pergi berperang. Beliau juga berpesan agar anak istrinya mengungsi ke keraton demi keselamatannya. Selanjutnya, Jenderal Sudirman pergi ke istana untuk menemui Bung Karno. Presiden mengatakan, jika Jogja sampai jatuh, maka kekuasaan akan diberikan kepada pemerintah Hindia di Sumatera sebagai pemerintahan darurat. Kemudian, Jenderal Sudirman mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk bergerilya bersama pasukannya karena besar kemungkinan mereka akan diculik Belanda jika tak segera pergi dari sana. Namun, Presiden menolak. Apapun resikonya, beliau harus tetap tinggal di istana sebagai seorang tentara yang baik. Jenderal Sudirman tetap menghargai keputusan Bung Karno. Kemudian beliau meminta izin untuk pergi bergerilya. Jenderal Sudirman beserta pasukannya mengawali perjalanan ke arah selatan Jawa. Namun di awal perjalanannya, beliau mendapat laporan bahwa Bung Karno beserta tokoh penting lainnya telah ditahan oleh Belanda. Hampir semua orang yang berpengaruh berhasil ditangkap oleh Belanda. Hanya beliaulah yang berhasil meloloskan diri. Petinggi pasukan Belanda yaitu Jenderal Simon Spoor memerintahkan seluruh anak buahnya untuk sesegera mungkin menangkap pasukan Jenderal Sudirman karena mereka tahu betapa gigihnya pasukan Jenderal Sudirman. Het is zeer gevaarlijk als we hem niet gevangen nemen.
Besoknya, pasukan Jenderal Sudirman mulai bergerak dari selatan Jawa yang kemudian menuju ke timur ke arah Madiun hingga Kediri. Dukungan rakyat menjadi senjata yang sangat mujarab dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Dalam kondisi sakit karena TBC, beliau tetap ingin menjaga harga diri bangsa. Beliau juga membentuk kantong-kantong perlawanan seantero Jawa. Di sela-sela istirahat malamnya, mereka dikejutkan dengan kedatangan pemuda bernama Karsani. Karsani adalah penduduk sipil biasa yang ingin berjuang bersama pasukan Jenderal Sudirman dalam melawan Belanda. Keinginannya dalam membela bangsa ini sangatlah kuat, maka dari itu Jenderal Sudirman mengizinkannya untuk ikut bergerilya. Di esok harinya, asik-asik sedang bercengkrama santai, namun tiba-tiba beruntungnya tidak ada korban di antara mereka karena sebelum bom dijatuhkan, mereka sudah terlebih dahulu masuk ke dalam gua. Kemudian pasukan Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanan ke arah timur. Di sini, mereka mampir ke rumah penduduk untuk menyusun strategi dan bermalam di sana sebelum melanjutkan perjalanannya ke arah Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya diperlihatkan pasukan Belanda yang sedang menyusun strategi untuk menangkap Jenderal Sudirman. Mereka juga membayar penduduk sipil untuk mencari informasi di mana pasukan Jenderal Sudirman bergerak. Namun ketika keluar markas, rupanya kereta kuda miliknya telah dicuri oleh Karsani. Hal tersebut sekaligus memberi petunjuk kepada pasukan Jenderal Sudirman bahwa kini Belanda sudah semakin dekat. Jenderal Sudirman langsung memerintahkan untuk segera bergerak. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Kita bergerak sekarang. Sampai di malam hari, mereka dihadang oleh pejuang dari Kediri. Pasukan ini mengira rombongan Jenderal Sudirman adalah mata-mata Belanda. Namun saat dicek ke belakang, mereka menemui Jenderal Sudirman. Sontak hal itu membuatnya langsung hormat, tunduk dan meminta maaf. Kemudian membuka jalan untuk pasukan Jenderal Sudirman. Esoknya, Kapten Oli dan Karsani memantau keadaan di wilayah kota Kediri. Di sana, mereka mendapat kabar bahwa sekarang keadaan kota Kediri sudah tidak aman lagi. Banyak penjarahan ke pedagang kecil karena ulah tentara komunis yang mengaku sebagai tentara republik. Tan Malaka sangat lihai dalam memprovokasi rakyat dalam memerdekakan negeri ini tanpa bantuan pemerintahan yang sah. Mendengar Kediri sudah tidak aman lagi, Jenderal Sudirman beserta pasukannya kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan di waktu yang sama, Jenderal Simon Spur memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan kota Kediri lewat serangan udara. Hal itu dilakukan Belanda semata-mata hanya untuk memancing pasukan Jenderal Sudirman keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika sampai di markas Belanda, Kapten Oli menyusun strategi untuk menghancurkannya secara diam-diam. Step awal, mereka melumpuhkan para penjaga yang berada di markas, lalu membakar semua amunisi milik Belanda dan meledakkannya begitu saja. Langkah tersebut cukup membuat pasukan Belanda menjadi murka dan langsung memburunya. Di saat pasukan Jenderal Sudirman mulai terpojok, tiba-tiba hujan deras badai datang. Kejadian itu seketika merubah pandangan di hutan menjadi gelap, membuat pasukan Belanda mundur untuk tak melanjutkan pemburuan. Dan tak lupa atas kebesaran Tuhan, di malam itu pasukan Jenderal Sudirman berhasil selamat.
Esoknya, tentara Belanda mulai mengintimidasi para penduduk kampung karena mereka tahu bahwa kemarin pasukan Jenderal Sudirman telah singgah di kampungnya. Satu demi satu para warga mulai ditanyai tentang kemana sang jenderal bergerak. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk bungkam dan demi perjuangan Jenderal Sudirman untuk bangsa ini, di siang itu seorang kepala desa akhirnya menjadi korban. Saat sedang melepas letih, koper yang berisikan baju dan obat-obatan milik sang jenderal tertinggal di kampung tadi. Kapten Oli seketika memerintahkan Karsani berserta 2 anggota untuk kembali ke kampung dan mengambilnya. Singkat cerita, setibanya di kampung, Karsani mendapati seorang gadis anak kepala desa. Ia terlihat depresi dan tak mau berbicara seusai sang ayah mati di tangan Belanda. Beberapa kali pasukan Jenderal Sudirman dihujani bom oleh pasukan musuh, tapi beliau masih selamat. Itu menandakan kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata, melainkan melawan kejahatan. Kedinginan maupun kelaparan sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Meski dengan semua keterbatasannya, beliau yakin jika memiliki niat yang mulia, maka Tuhan akan memudahkannya. Restu dari Tuhanlah yang membuat beliau dan pasukannya bisa bertahan sampai sejauh ini. Selanjutnya, mereka singgah ke rumah penduduk untuk menghangatkan badan, tapi sungguh di luar dugaan. Posisi mereka saat ini rupanya terendus oleh pasukan Belanda dan mereka terkepung tak bisa kemana-mana. Seketika Jenderal Sudirman memerintahkan anggotanya agar tetap tenang. Dan dengan cerdiknya, Jenderal Sudirman berpura-pura menjadi imam tahlil dan sukses mengecoh para pasukan Belanda. Akan tetapi sempat terjadi ketegangan di sana ketika ada salah satu anggota tentara Republik yang ternyata berkhianat dengan menjadi mata-mata Belanda. Ia melaporkan bahwa ini adalah Jenderal Sudirman yang sedang menyamar, tapi apesnya komandan tentara Belanda tak mempercayainya begitu saja dan malah balik menuduh si pengkhianat ini sebagai penipu. Sudirman di mana? Percaya Tuhan, ini Sudirman. Ading, di sini Pak. Singkat cerita, kini perjalanan pasukan Jenderal Sudirman telah tiba di Sobo. Di rumah seorang penduduk, mereka mencoba untuk mengatur strategi. Sang jenderal berencana menjadikan Sobo sebagai markas gerilyanya, tempatnya yang sangat strategis dengan banyaknya lipatan bumi seperti lembah juga jurang, menjadikan Sobo tempat yang cocok untuk dijadikan markas sehingga Belanda akan sulit menemui mereka. Sedangkan di tempat lain, Tan Malaka dan beberapa pengikutnya telah ditangkap lalu dieksekusi. Pada jam makan siang, sang jenderal memerintahkan Kapten Oli beserta anak buahnya untuk menyusup ke kota Jogja. Demi bisa memantau situasi di kota Jogja, beliau juga memberikan amanah berupa surat untuk diberikan kepada Sri Sultan yang berada di keraton. Di surat itu tertulis mengenai rencana serangan umum di kota Jogja. Dan ketika Kapten Oli dan pasukannya bergegas ke Jogja, tiba-tiba ia meminta untuk berhenti. Ia memerintahkan salah satu anggota untuk pergi ke markas Letkol Suwandi dengan tujuan untuk meminta bala bantuan. Setelah melanjutkan perjalanannya kembali, Kapten Oli lagi-lagi berhenti karena tersadar bahwa ada salah satu anggota yang bernama Hanum tertinggal di belakang. Di waktu itu, Karsani diperintahkan kembali untuk mencari Hanum. Di perjalanannya, Karsani merasakan ada keanehan di sekitarnya. Sesekali kepalanya noleh ke sana kemari dan benar saja, ia dikagetkan dengan pasukan Belanda yang tiba-tiba muncul dari balik semak lalu melingkarinya. Di keadaan seperti itu, Karsani masih memberanikan diri mencoba melawan tentara Belanda yang tak terhitung jumlahnya itu. Dan sebelum Karsani benar-benar gugur, dengan lantang Karsani sempat mengucap kata merdeka. Ia bangga karena bisa bergabung dengan kesatuan yang akan selalu dikenang sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, Kapten Oli yang mendengar suara tembakan itu langsung bergegas ke TKP. Setibanya di sana, mereka mendapati Karsani telah tewas dengan cara mengenaskan seusai dibrendel peluru oleh tentara Belanda. Kapten Oli membotongnya, kemudian membawanya ke pinggir danau untuk dimakamkan secara layak, penuh penghormatan. Penghormatan terakhir untuk Karsani. Tegak. Gerak.
Besoknya lewat kabar radio, sang jenderal marah besar setelah mendengar hasil dari sidang perundingan lanjutan. Di dalam isi perundingan itu mengatakan bahwa pemerintah akan menghentikan perang gerilya agar tetap terciptanya keamanan, kedamaian, serta ketertiban. Beliau khawatir Belanda akan mengingkari perjanjian ketika perang gerilya dihentikan, karena di perjanjian yang sebelumnya, yaitu perjanjian Renville, Belanda sempat ingkar janji. Malam harinya, Jenderal Sudirman kedatangan tamu dari istana. Ia adalah orang suruhan Bung Karno yang diperintahkan menjemput sang jenderal agar kembali ke Jogja. Karena pemerintah yang sebelumnya diasingkan di Bangka, kini telah kembali ke Jogja dan keadaan di kota Jogja sudah normal kembali. Akan tetapi, pada awalnya sang jenderal tetap menolak dan tak berselang lama. Beliau menerima surat dari Sri Sultan yang isinya serupa dengan perintah Bung Karno. Di waktu itu, sang jenderal belum memutuskan tindakan apa lagi yang selanjutnya harus dilakukan. Kemudian beliau melaksanakan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Esoknya, pada akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman memilih untuk kembali ke kota Jogja. Sesampainya di istana, Bung Karno dan Bung Hatta menyambut kepulangan sang Panglima dengan penuh rasa haru karena dapat pulang kembali dengan selamat. Perang gerilya dengan cara masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi memanfaatkan senjata seadanya untuk menguras tenaga musuh. Hanya sesekali menyerang lalu berlari dengan penuh perhitungan. Strategi macam ini terbukti sangat efektif. Jenderal Sudirman berhasil membuat para tentara Belanda kalang kabut di medan pertempuran dan menjadikan Pulau Jawa sebagai medan pertempuran yang sangat luas. Terima kasih buat teman-teman yang selalu pantengin Elmovie. Jika kalian suka dengan videonya, boleh dong di like. Di sini admin izin pamit undur diri. Terus dukung ini channel dan sampai jumpa.